Kita belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika atau bisa disebut dengan barisan hitung. Barisan aritmatika ini sendiri adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan huruf kecil B. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. Dari kedua barisan-barisan bilangan ini termasuk barisan aritmatika. Kenapa ini barisan aritmatika? Perhatikan penjelasan berikut ini. Dari yang A, 1, 4, 7, 10, dan 13. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dan ditambah dengan 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 3. 1 ke 4 itu ditambah 3. Dan 4 ke 7 itu ditambah 3. Dan 7 ke 10 itu ditambah 3. Dan 10 ke 13 itu ditambah 3. Dan untuk yang B itu juga sama. Pada barisan ini juga berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dan ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya adalah 6. 8 ke 14 itu juga ditambah 3. 14 ke 20 itu ditambah 3. Jadi penambahan dari suku awal dan suku sebelumnya ke selanjutnya itu konstan atau tetap. Rumus umum suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama U itu dilambangkan dengan A dan bedanya itu dilambangkan dengan B. Dapat ditentukan sebagai berikut. Suku pertamanya itu adalah A, bedanya itu adalah B. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Kita mencari rumus dari barisan aritmatika. Untuk U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah B sama dengan A tambah B. Tinggal masukkan, karena U1 tadi A, maka U1 itu diganti A ditambah B, jadi A tambah B. Untuk U3 itu U2 ditambah B. Karena U2-nya tadi kita sudah menentukan A tambah B, maka kita tinggal masukkan dan menambahkan dengan B. Maka dihasilkan A tambah 2B. Untuk U4 itu juga sama. U3 ditambah B, karena U3-nya tadi A tambah 2B, maka kita tinggal menambahkan dengan B. Maka U4-nya adalah A tambah 3B. Begitu juga dengan U5. U5 sama dengan U4 ditambah B, maka dihasilkan A tambah 4B. Untuk UN-nya, UN-1 ditambah B sama dengan A tambah N dikurangi 1B. Kita lihat ini, U5 dan U4. N-nya adalah 5, maka jika dimasukkan ke rumus ini, hasilnya sama. U5, N dikurangi 1, 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 dikali B, di mana untuk UN ini adalah suku ke N dan A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyak suku. Bilangan B adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda. Penentuan rumus beda dapat diuraikan sebagai berikut. U2 sama dengan U1 ditambah B, maka untuk bedanya adalah U2 dikurangi U1. Untuk U3 itu U2 ditambah B, maka bedanya U3 dikurangi B. Begitu juga dengan U4 sama dengan U3 ditambah B, maka bedanya adalah U4 dikurangi U3. Maka kita bisa menentukan bahwa UN sama dengan
UN-1 ditambah B. B sama dengan UN dikurangi UN-1. Seperti ini. Bisa dipahami? Dengan nilai B, kita bisa menentukan barisan aritmatika itu naik atau turun. Bila B lebih dari 0, maka barisan aritmatika itu naik. Dan jika B itu kurang dari 0, maka barisan aritmatika itu turun. Untuk contohnya, carilah suku ke-10 dari barisan 3, 7, 11, 15, dan 19. Dan untuk soal yang kedua, suku ke-3 dan suku ke-16 dari barisan aritmatika adalah 13 dan 78. Tentukan suku pertama dan bedanya. Untuk solusi contoh yang pertama, kita tentukan dulu diketahui, ditanya, dan dijawab. Untuk yang pertama, A-nya adalah 3. A tadi apa? Suku pertamanya adalah 3. Dan bedanya 3 ke 7 itu ditambah 4. Dan 7 ke 11 itu juga ditambah 4. 11 ke 15 juga ditambah 4. 15 ke 19 itu juga ditambah 4. Maka bedanya adalah 4. Untuk UN-nya adalah 10. Yang ditanyakan apa? Carilah suku ke-10. Berarti kita tinggal memasukkan rumus yang sudah kita cari tadi dan menghasilkan 39 untuk suku ke-10. Untuk yang kedua, soal yang kedua, kita mencari suku pertama itu adalah A dan bedanya itu adalah B. Diketahui dulu U3 dan U16 itu adalah 13 dan 78, yang ditanyakan A dan B. Kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1B. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena yang ada A dan B-nya. Maka dari yang diketahui tadi kita buat persamaan U16 dan U3 menghasilkan 78 sama dengan A tambah 15B, 13 tambah A tambah 2B, kita kurangkan, maka menghasilkan B-nya ada 5. Dari B yang sudah kita ketahui tadi, kita mencari A. Kita substitusikan atau kita masukkan B-nya ini ke salah satu persamaan ini. Maka akan menghasilkan A-nya adalah 3. Selanjutnya deret aritmatika atau deret hitung. Misalkan U1, U2, U3, sampai UN itu merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN itu disebut dengan deret aritmatika. Dengan UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Deret aritmatika itu adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Untuk jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan itu dinotasikan dengan Sn. Dengan demikian, Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus Sn, perhatikan sebagai berikut. Untuk menentukan rumus umum, untuk S sebagai berikut. Diketahui rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Oleh karena itu, untuk U1 itu sama dengan A, dan untuk U2 itu A tambah B sama dengan U1 dikurangi A dikurangi B kali A dikurangi 2 kali B. Kita masukkan ke rumus umum barisan aritmatika. Untuk U3, A ditambah 2B sama dengan U2 dikurangi N dikurangi 3 dikali B. Di mana dari ini kita bisa menentukan UN itu sama dengan A tambah N kurangi B sama dengan UN. Dengan demikian diperoleh Sn sebagai berikut ini menjadi persamaan 1 dan dapat pula dinyatakan bahwa besar setiap suku adalah B kurang dari suku berikutnya. Ini menggunakan rumus UN-1 sama dengan UN dikurangi B. Ini bisa menjadi UN-2
dan UN-3, demikian seterusnya, sehingga S dapat dituliskan sebagai berikut. Sn ini menjadi persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita jumlahkan dan memperoleh 2Sn sama dengan A tambah UN ditambah A ditambah UN ditambah A ditambah UN ditambah sampai seterusnya A tambah UN. Dengan demikian, untuk 2Sn sama dengan NA tambah UN, ini diperoleh bisa menggunakan rumus ini dan bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi, rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 A tambah UN atau Sn N per 2, 2A ditambah N min 1 dikali B. Untuk keterangannya, Sn ini adalah jumlah N suku pertama, dan A adalah suku pertama, dan B adalah beda, dan UN adalah suku ke N, dan N adalah banyak suku atau bilangan asli. Jika UN sama dengan suku ke N, UT adalah suku tengah, dan Sn adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika, maka kita bisa memakai rumus untuk U tengah, UT, suku tengah, itu adalah A tambah UN di per 2, dan UN adalah Sn dikurangi Sn min 1, dan untuk bedanya adalah UN dikurangi UN min 1. Untuk latihan soalnya atau contohnya adalah, yang pertama adalah carilah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika berikut ini. Dan untuk yang kedua, terdapat 60 suku dalam barisan aritmatika, yang mana suku pertamanya adalah 9 dan suku terakhirnya adalah 127, tentukan S60. Kita menyelesaikan permasalahan itu, soal yang pertama adalah kita tentukan dulu yang diketahui, ditanya dan dijawab di dalam soal. Untuk yang soal yang pertama, N-nya adalah 10, dan untuk bedanya adalah suku pertama adalah 3, dan bedanya adalah 3 ke 4 itu ditambah 4, dan 7 ke 11 itu juga ditambah 4, dan 11 ke 5 juga ditambah 4. Sehingga kita menggunakan rumus Sn tadi, kita operasikan, menghasilkan 210. Untuk yang kedua, yang diketahui apa? N-nya adalah 60, dan A-nya adalah 9, suku pertamanya, dan U60 adalah 127. Yang ditanyakan adalah S60. Maka kita langsung memasukkan rumus dan memperoleh 4080. Kita belajar mengenai barisan dan deret geometri. Yang pertama, kita pahami dulu barisan geometri ini. Untuk barisan geometri ini bisa disebut dengan barisan ukur. Untuk pengertiannya adalah, barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan dan mempunyai rasio yang tetap. Misalkan barisannya U1, U2, U3 sampai dengan UN-1, maka U1-nya adalah A sama dengan A, dan untuk U2-nya sama dengan U1 dikali R, maka kita tinggal masukkan saja, karena U1 kita dapatkan A, maka tinggal kita kalikan dengan R, maka didapat AR. Dan untuk U3-nya, U2 dikali R, menghasilkan AR pangkat 2. Untuk U4-nya, tinggal masukkan U3-nya kan dapat AR pangkat 2, tinggal kalikan R, maka menghasilkan AR pangkat 3. Dari ini kita bisa menentukan UN-nya. UN-nya sama dengan UN-1 dikali R. Kenapa UN-1? Karena dari yang di atas tadi,
ini 4. U4 berarti hasilnya adalah 3. Berarti UN dikurangi 1. Dan dikali R. Maka sama dengan AR pangkat N-1. Dari ini tadi, kita bisa menentukan rumus seperti di bawah ini. Kita bisa menentukan rumus ini dengan UN sama dengan suku ke N, dan R adalah rasio atau pembanding, dan N adalah bilangan asli atau banyaknya suku, dan A adalah suku pertama. Berdasarkan nilai rasio atau R, kita dapat menentukan suatu barisan geometri itu naik atau turun. Bila R lebih dari 1, maka barisan geometrinya adalah naik, dan bila R lebih dari 0 dan R kurang dari 1, maka barisan geometrinya adalah turun. Untuk contohnya, carilah suku ke-8 dari barisan geometri. Jika suku pertamanya adalah 16 dan rasionya adalah 2, maka solusinya adalah kita diketahui, dijawab, dan ditanya. Untuk yang diketahui dari soal ini, suku pertama atau bisa disebut dengan A dan rasionya adalah R, maka tinggal kita masukkan A-nya adalah 16 dan R-nya adalah 2. Yang ditanyakan apa? Carilah suku ke-8. Maka U8 yang dijawab sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi. UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita operasikan menghasilkan A2048. Selanjutnya, deret geometri atau bisa disebut dengan deret ukur. Deret geometri itu sendiri adalah jumlah suku-suku atau bilangan yang ditunjuk oleh barisan geometri. Secara umum, jumlah N suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah sampai dengan AR pangkat N-1. Dari rumusan secara umum ini, jumlah N suku pertama deret geometri ini, kita bisa menentukan rumus deret geometri dengan cara kita kalikan dengan R. Dan menghasilkan seperti ini, RSN sama dengan AR ditambah AR pangkat 2 ditambah sampai dengan ARN min 1 ditambah ARN. Dari ini tadi kita kurangkan dan kita operasikan bahwa ini sama dicoret AR dengan AR, AR pangkat 2 dengan AR pangkat 2, dan AR pangkat N dengan AR pangkat N. Menghasilkan Sn dikurangi Rsn sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Dari sini, karena ini Sn dan Sn-nya sama, kita Sn-nya keluarkan dan tinggal 1 min R. Dan A-nya ini sama, kita keluarkan. Jadi seperti ini. Dari ini tadi kita bisa menentukan rumus bahwa Sn sama dengan A1 min R pangkat N diper 1 min R, di mana R tidak sama dengan 1. Jadi, jumlah N suku pertama deret geometri seperti ini jika di soal atau di suatu permasalahan R kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus ini. Dan jika R lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus ini. Deret geometri tak hingga.
Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak terhingga. Dituliskan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 sampai seterusnya. Deret konvergen. Deret konvergen adalah deret geometri tak hingga jika jumlah suku-sukunya tertentu atau menuju suatu bilangan tertentu. Kalau untuk deret divergen itu jumlah suku-sukunya tidak terbatas atau tidak menuju suatu bilangan tertentu. Kalau deret konvergen itu menuju suatu bilangan tertentu, tapi kalau untuk deret divergen itu tidak menuju bilangan tertentu. Untuk R lebih dari min 1 dan R kurang dari 1, maka deret tak hingganya konvergen dengan jumlah suku-sukunya menggunakan rumus N sama dengan A per 1 min R. Kalau untuk R kurang dari sama dengan min 1 atau R lebih dari 1, maka deret tak hingganya adalah divergen. Untuk contoh soalnya, jumlah tak hingga dari sebuah deret geometri tak hingga adalah 36. Jika suku pertamanya adalah 24, besar suku rasionya adalah, kita tinggal masukkan, yang diketahuinya apa? Deret geometri tak hingganya adalah 36 dan rasionya adalah dan A-nya, suku pertamanya adalah 24, yang ditanya adalah rasionya. Maka menggunakan rumus yang tadi. Menghasilkan R-nya adalah 1/3.